Shalom Bapak Ibu, Shalom. selamat petang menjelang malam. Kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini boleh bersama-sama membangun ibadah Patuwen bertepatan dengan tanggal 28 April. Sekalian ini juga merupakan cawisan dalam kita menyambut dan merayakan Hari Raya Persembahan Petingan yang pertama di Jemaat Jukun. Dan ini malam ini nanti kita akan dilayani oleh Bu Penatua Ibu Eka Hendra, Diaken. Ibu Diaken maksudnya. Dan mengenai Hari Raya Persembahan kepada Bapak Ibu yang ingin atau tergerak mempersembahkan berupa natura dapat disampaikan ke gereja pada Sabtu sore ya. Biasanya Sabtu sebelum jam 8 supaya tidak terlalu malam. Dan demikian juga kalau masakan tentunya juga harus di pagi harinya supaya tidak rusak atau merepotkan yang lain. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini nanti Ibu pelayan akan berkolaborasi dengan anggota keluarga di dalam pelayanan atau pembacaan firman. Tentunya sudah dipersiapkan sebaik mungkin dan mungkin hanya sementara itu yang perlu kami sampaikan untuk ibadah Patuwen ini maupun rencana Hari Raya Unduh-Unduh. Demikian sebelumnya seperti pada ibadah Patuwen yang lalu, yang manapun kita akan mendengarkan beberapa kata dari tuan rumah. Monggo Pak Bambang. Shalom, Shalom. Bapak Ibu serta saudara. Kami mengucapkan terima kasih. Kami merasa mendapatkan kehormatan karena boleh ketempatan untuk Patuwen bersama-sama dengan saudara-saudara sekitar kanan kiri. Kami juga rindu untuk sebenarnya untuk offline, tapi karena kondisi yang belum mendukung. Dan pada saat ini kami mohon didoakan untuk keluarga kami, biarlah boleh senantiasa diberikan kesehatan, khususnya ibu karena sudah 80 tahun, ya, untuk didoakan supaya tetap sehat dan tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Demikian, matur nuwun. Iya, terima kasih. Sudah lama kita memang tidak mendengarkan ataupun bertatap muka saat Patuwen. Namun online ini juga tidak mengurangi rasa bersukacita kita di dalam membangun ibadah. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja akan dilayani oleh Bu Diaken Eka Hendra. Waktu kami persilakan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun panjenengan yang ada di kediaman masing-masing yang bisa mengakses ibadat Patuwen pada hari ini. Kiranya damai sejahtera senantiasa menyertai kita semuanya. Ya, mari bersama-sama kita sejenak mengambil saat teduh. Kasih Bapa di sorga senantiasa menyapa kami di tempat ini. Saat ini kami melakukan ibadat Patuwen bersama dengan keluarga Bapak Bambang Supriyadi. Dengan berdasarkan iman dan percaya kami di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengawali ibadat Patuwen pada hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1. Ayat yang ke-1 dan 2. Haleluya, pujilah.
Mari bersama kita menyatukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hingga sampai saat ini kami semua dalam keadaan sehat, kami semua dalam keadaan baik. Kami tahu bahwa Tuhan senantiasa memberikan kesempatan yang baik bagi kami. Begitupun pada saat ini adalah kesempatan baik bagi kami untuk memenuhi panggilan Tuhan di dalam kami membangun ibadat Patuen pada hari ini. Bersama dengan keluarga Bapak Bambang Supriyadi di kelompok 3, kami sungguh bersyukur dengan keberadaan keluarga di sini, karena Tuhan senantiasa memberkati dan Tuhan senantiasa hadir membersamai keluarga di sini. Terkhusus kami turut bersukacita, kami turut bersyukur karena orang tua kami terkasih, Ibu Sukimun, yang saat ini sudah berusia 80 tahun. Kami tetap melihat, kami tetap menyaksikan bahwa keberadaan Ibu Sukimun dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan kami yakin bahwa ini semua karena Tuhan senantiasa hadir dan mewarnai segala kehidupan dari ibu kami tercinta ini. Kami pun berdoa Tuhan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang membangun ibadat di rumah masing-masing dengan keberadaan dan situasi pandemi yang belum berakhir. Kami melakukan ibadah ini secara online. Dan kiranya ibadat ini juga menjadi berkat bagi kami, baik kami yang di sini maupun kami yang berada di kediaman masing-masing. Dan kiranya kami pun tetap bisa merasakan bahwa kehadiran Tuhan ada, sehingga ibadat pada hari ini boleh kami lakukan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, sejenak kami juga akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kiranya dengan kebangkitan-Mu, kami benar-benar mampu menghayati dan meneladani akan kasih-Mu, sehingga apa yang akan kami renungkan bersama pada saat ini bisa kami realisasikan, bisa kami wujudkan di dalam aktivitas kami sehari-hari, supaya hidup kami pun lebih terarah bagi kehendak Tuhan. Tolong Tuhan terangi setiap hati kami, mampukan kami untuk memfokuskan diri dan pikiran kami dalam ibadat pada hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepenuhnya ibadat ini. Amin. Kembali kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 314 ayat 1 dan 2. Pujilah sumber hidup-Mu. Pujilah sumber hidup-Mu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidup-Mu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidup-Mu. Ayat 2. Sion, elukan Raja-Mu, sungguh dikaulah yang dicari sampai didapatinya. Sion, elukan Raja-Mu, sang-sanglah yang datang dalam nama Tuhan dan terima Dia jadilah miliknya. Pujilah sumber hidup-Mu. Ya, lagu ini terasa iramanya begitu cepat ya. Mungkin ngapunten, yang sepuh-sepuh mungkin kepondal-pondal nggih mengikutinya. Tapi tidak apa-apa ya, karena
memang ini adalah bentuk sukacita kita, bagaimana kita memujikan Tuhan, bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan sebagai sumber hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, mari bersama-sama kita mengambil waktu untuk membaca Alkitab. Dan sesuai dengan jadwal bacaan yang sudah diterbitkan oleh GKJW, bacaan kita pada saat ini diambil dari Markus 14 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Markus 14 ayat 26 sampai ayat 31 akan dibacakan oleh salah satu anggota keluarga. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-cerai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Ya. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa merindukan firman Tuhan, terlebih mereka yang mampu melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Untuk merenungkan firman Tuhan ini, mari bersama-sama kita mohon hikmat Tuhan, kita berdoa supaya kita lebih memahami apa maksud Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan doa kita pada hari ini akan kita wujudkan dalam nyanyian melalui Kidung Jemaat nomor 57. Yesus lihat umatmu. Kita nyanyikan dari ayat 1 dan 2. Ayat yang kedua. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabdamu, akal budi kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini yang diambil dari Markus 14 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Cerita ini diawali pada saat Tuhan Yesus beserta para murid-muridnya mengadakan perjamuan. Dalam perjamuan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya ada
nyanyian, ada puji-pujian. Alkitab tidak menceritakan apa judul lagunya, tetapi setidaknya itu yang melatar belakangi kita, melatar belakangi umat Kristen sampai saat ini, ketika melakukan persekutuan, ketika melakukan kebaktian, itu selalu ada puji-pujian, seperti halnya yang sudah kita lakukan pada saat ini. Cerita selanjutnya, ketika perjamuan sudah berakhir, Tuhan Yesus beserta para muridnya pergi ke Taman Getsemani di Bukit Zaitun. Dan di dalam perjalanannya Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya bahwa iman mereka akan tergoncang. Jadi tergoncang itu goyah, gitu ya. Iman mereka akan tergoncang. Tuhan Yesus punya alasan untuk mengatakan demikian kepada murid-muridnya, karena Tuhan Yesus mengerti bahwa murid-muridnya akan mengalami penderitaan ketika ditinggalkannya. Iman yang tergoncang itu mengarah pada satu bentuk kegagalan untuk setia. Ya, tergoncang, imannya tergoncang. Jadi gagal di dalam kesetiaannya terhadap Tuhan. Selanjutnya di ayat yang ke-29, Tuhan Yesus berkata bahwa sesudah kebangkitannya, Ia akan mendahului para murid ke Galilea. Mengapa harus ke Galilea? Galilea itu adalah tempat di mana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Jadi seolah Tuhan Yesus mengatakan setelah kebangkitannya, ayo kita kumpul lagi ke Galilea, ayo kita reuni lagi ke Galilea. Ya. Jadi di sini mengartikan bahwa sekalipun para murid itu mengalami kegagalan karena goncangnya iman mereka, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kembali lagi dari awal. Ayo kembali lagi. Kita kembali lagi ke Galilea. Tuhan memberikan kesempatan lagi untuk kembali dari awal. Ya, jadi ini dimaksudkan, jadi ketika murid-murid mengalami kegoncangan iman, mengalami kegagalan dalam kesetiaan, mereka tidak putus asa, melainkan mereka tetap memiliki pengharapan untuk bisa kembali menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Itu yang dimaksudkan Tuhan, kenapa harus kembali ke Galilea. Lalu bagaimana respon dari murid-murid Tuhan Yesus ketika mendengarkan perkataan Tuhan Yesus itu? Salah satu dari mereka yang bernama Simon Petrus dengan sangat-sangat percaya diri, dengan sangat yakin, berkata di ayat yang ke-29 bahwa imannya tidak akan tergoncang sekalipun murid yang lain tergoncang. Jadi Petrus seolah mengatakan bahwa iman yang dimilikinya itu tidak sama dengan iman yang dimiliki oleh murid-murid yang lain. Petrus seolah mengatakan, jangan samakan imanku dengan mereka. Yang lain boleh tergoncang imannya, tetapi aku tidak. Seolah Petrus mengatakan demikian. Dan soal juga perkataan Tuhan Yesus itu bukan ditujukan untuk Petrus, tetapi untuk murid-muridnya yang lain, untuk teman-temannya yang lain. Jadi begitu percaya dirinya Petrus mengatakan bahwa sekalipun mereka tergoncang imannya, aku tidak. Petrus sangat yakin akan keyakinannya bahwa imannya tidak akan tergoncang. Petrus merasa sangat spesial dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Bahkan ketika Yesus mengatakan
bahwa pada malam itu juga Petrus akan menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Kembali Petrus pun meyakinkan, bahkan lebih lagi bersungguh-sungguh, tanpa pikir panjang, Petrus membantah perkataan Tuhan Yesus. Petrus lebih mempercayai citra diri yang dibangunnya sendiri, dan dia tidak percaya pada perkataan Tuhan Yesus tentang dirinya. Dan ternyata ini juga tertular pada murid-muridnya. Oke. Bapak, Ibu, dan saudaraku, ketika Petrus dengan percaya dirinya, dengan keyakinannya mengatakan bahwa imanku tidak akan tergoncang, aku tidak sama dengan mereka. Apakah Petrus berbohong ketika mengatakan itu? Kira-kira berbohong atau tidak? Ketika Petrus mengatakan imanku tidak akan tergoncang, imanku tidak sama dengan mereka, imanku lebih kuat dari mereka. Kira-kira ketika mengatakan hal itu, Petrus berbohong atau tidak? Ya. Alkitab tidak mengatakan bahwa Petrus sedang berbohong. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Petrus lebih bersungguh-sungguh menegaskan kesetiaannya kepada Tuhan melalui perkataan. Tapi kenyataannya berbeda, kan? Kenyataannya berbeda, kan? Apa yang dilakukan Petrus berbeda dengan apa yang dikatakan. Di awal begitu semangatnya Petrus dengan yakin mengatakan imanku tidak akan tergoncang. Namun mengapa ada penyangkalan dari diri Petrus? Bapak Ibu, hal yang sama itu seringkali ditemukan pada banyak orang, termasuk juga orang Kristen. Keyakinan seseorang dan kenyataan itu bisa saja berbeda. Kita ini harus sadar dengan keberadaan kita bahwa kita ini sebenarnya adalah rapuh. Kita ini rentan. Kita ini sebetulnya sangat berpotensi untuk berlaku sama seperti Petrus. Kita yang awalnya begitu semangat, berkomitmen, kita semangat berjanji, setia, berjanji tidak akan goyah, tidak akan goncang, baik terhadap Tuhan, terhadap pasangan, ataupun terhadap persekutuan. Namun, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bisa saja seiring dengan berjalannya waktu, muncul adanya tekanan, ada tuntutan hidup, ada rasa kecewa, ada kepahitan, atau karena faktor yang lain, yang semuanya itu bisa menimbulkan penyangkalan diri. Itu bisa saja terjadi pada kita. Di awal kita begitu bersemangat untuk berkomitmen, berjanji setia, tetapi dengan seiring berjalannya waktu, dengan adanya faktor-faktor yang disebutkan tadi, kita bisa saja tidak ikut menyangkal diri. Hari ini kita diingatkan untuk berhati-hati dan waspada pada setiap janji dan komitmen yang kita ucapkan. Janganlah kita menjadi merasa kuat dengan kekuatan kita sendiri, karena Alkitab juga berkata tidak satu pun yang boleh membanggakan dirinya. Tidak ada manusia yang tahu akan kekuatan imannya sebelum Tuhan mengujinya dan menyatakannya kepadanya.
Jadi saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bergantung sepenuhnya pada penyertaan Tuhan untuk selalu meneguhkan iman kita, komitmen kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa berpegang pada kekuatan kita sendiri. Dan besok Minggu, tanggal 2 Mei, bersama-sama kita seluruh warga jemaat GKJ Suhun akan merayakan Hari Raya Unduh-Unduh. Mari kita persiapkan dengan baik apa yang kita peting, celengan juga yang sudah dibagikan 2 bulan yang lalu pasti sudah terisi ya. Yang dirasa kurang penuh segera ditambah karena masih ada waktu beberapa hari lagi. Dan biarlah ini semua sebagai wujud nyata kesetiaan kita, sebagai wujud bagaimana kita menjawab komitmen kita untuk tetap mengasihi, untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap bersyukur meskipun dalam keadaan sulit di masa pandemi ini. Tuhan pasti memperhitungkannya. Amin. Bersama-sama kita akan menjawab kasih Tuhan melalui persembahan, dan kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 291 ayat 1 sampai 4. Mari bersyukur semua. 291. Mari kembali kita menyatukan hati, kita bersama berdoa, menaikkan doa syafaat kita. Melalui renungan kami pada saat ini, Tuhan mengingatkan untuk kami bertanggung jawab terhadap komitmen kami, terhadap janji kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Oleh karena itu Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami mau berserah diri sepenuhnya kepadamu. Biarlah dengan komitmen kami, dengan janji kami, Tuhan senantiasa meneguhkan iman kami. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan, rencana Tuhan akan senantiasa indah bagi kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami seringkali mengecewakan-Mu, kami seringkali mengecewakan sesama kami.
kami belum mampu untuk menjadi apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Seringkali kami mengedepankan ego kami, seringkali kami memaksakan keinginan kami untuk orang lain mau mengikuti apa yang kami mau. Ampuni kami Tuhan, kami mohon hikmat-Mu, kami mohon tuntunan Roh Kudus, supaya apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami senantiasa mengarah pada apa yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami Tuhan dan kasihanilah kami. Saat ini kami mau berdoa bagi anak-anak jemaat yang sedang mempersiapkan untuk ujian. Mohon bimbingan Tuhan, mohon penyertaan Tuhan, supaya mereka mampu untuk mengembangkan anugerah talenta yang Tuhan berikan kepadanya. Kami juga berdoa untuk para remaja dan pemuda di dalam aktivitasnya, di dalam pergaulannya. Kiranya mereka senantiasa memandang pada salib-Mu dan kiranya senantiasa tahu apa yang tidak seharusnya mereka lakukan. Dan biarlah kasih Bapa juga senantiasa menyertai kehidupan mereka. Kami pun mau berdoa Tuhan bagi orang-orang terkasih, saudara-saudara kami yang saat ini sedang merindukan kesembuhan, yang sedang merindukan lawatan-Mu. Mohon Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan mereka, supaya di dalam kelemahan fisik mereka, mereka tetap merasakan kehadiran Tuhan, tetap merasakan sukacita Tuhan. Dan kami pun percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat atas diri kami. Begitu juga untuk orang-orang yang kami kasihi yang saat ini sedang berjuang untuk kesehatannya. Kiranya Tuhan juga senantiasa mau memberkati melalui orang-orang yang dengan sabar merawatnya, ataupun melalui tenaga medis, melalui obat-obatan yang diminumnya. Kiranya Bapa berkenan untuk memberkati. Kami juga mau berdoa bagi korban bencana yang Tuhan izinkan terjadi di negeri ini. Khusus untuk saat ini kami turut merasakan prihatin bagi saudara-saudara kami yang berada di sekitar GKJW Sukoanyar. Betapa mereka mengalami, betapa mereka merupakan korban dari gempa bumi yang melanda kami beberapa waktu yang lalu. Apa yang terjadi saat ini, kami mohon Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka. Apapun yang terjadi, Tuhan punya maksud, bahwa apapun yang terjadi bagi mereka, mungkin mereka merasakan ini kedukaan, ini kesedihan, tapi biarlah di balik semua ini ada sukacita, karena rencana Tuhan adalah rencana yang baik bagi kami. Rencana Tuhan adalah rencana keselamatan bagi kami semuanya. Kami pun juga turut prihatin atas musibah yang dialami oleh KRI Nanggala. Tuhan, kami pun merasakan bagaimana keluarga sedang menunggu kabar kepastian dari anggota keluarga yang berada di KRI Nanggala ini. Tidak ada yang mustahil bagimu. Hitungan manusia beberapa waktu saja oksigen bisa ada, mereka bisa bertahan. Tapi kami percaya Tuhan, kalau Tuhan berkehendak lain, semuanya akan mungkin terjadi. Keselamatan hanya dari-Mu, dan kami pun menyerahkan segala kekhawatiran kami, segala keprihatinan kami hanya kepada-Mu. Kami mohon Tuhan, Tuhan turut campur tangan untuk bisa menemukan mereka. Bapa Surgawi, sebentar lagi kami akan merayakan unduh-unduh. Kami juga menyerahkan segala persiapan kami, juga segala persiapan panitia. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyempurnakan, supaya ketika dalam pelaksanaannya nanti semuanya mendatangkan sukacita dan semuanya menjadi berkat bagi kami semua. Kami pun mohon Tuhan memberkati persembahan yang kami persiapkan, petingan kami, amplop syukur kami, persembahan natura kami, ataupun persembahan dalam bentuk yang lain. Kami mohon Tuhan juga berkenan memberkati, dan persembahan yang sudah kami himpun pada saat ini berkenan Bapa menerimanya
Kiranya ini juga bisa ambil bagian di dalam pelayanan melalui jemaat sukun. Demikian kami haturkan doa syafaat ini Tuhan, dengan rasa syukur dan percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doa permohonan kami. Dan doa ini kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadat patuan pada hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 446 ayat 1, 3, dan 4. Setialah. Mari bersama kita mengakhiri ibadat patuan pada saat ini dengan kita mohon berkat. Kuasa kasih dari Allah Bapa di sorga, Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua yang dikasihinya saat ini sampai sepanjang masa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada malam hari ini kita telah mendapat waktu dari Tuhan untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan yang mengingatkan akan janji setia kita. Teristimewa kepada Ibu Diaken Eka Indra selaku pelayan pada malam hari ini,
kami pelayan kelompok mengaturkan terima kasih. Semoga pelayanan Ibu boleh menjadi berkat sukacita bagi siapa saja, istimewanya bagi kelompok 3 yang telah mengikuti dengan baik. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saat ini kita mungkin mengenai Hari Raya Unduh-Unduh. Kebetulan di sini ada panitia Hari Raya Unduh-Unduh, bahkan ketuanya. Mungkin ada tambahan pengumuman atau yang perlu disampaikan. Saat ini bisa disampaikan. Kak Ida, boleh? Baik, terima kasih Bapak, Ibu, serta saudara. Jadi saya hanya ingin mengulang sedikit untuk persiapan Hari Raya Unduh-Unduh tanggal 2 Mei nanti. Diharapkan semua ya, dari Bapak, Ibu, anak semua ikut nyengkuyung terselenggaranya Hari Raya Unduh-Unduh. Jadi diharapkan dari majelis kelompok, ya majelis yang ada di kelompok, ngerigenkan atau menghitung apa namanya, petingan yang dihitung di kelompok, nanti akan dibantu oleh seksi penggerak di kelompok. Kalau di sini adalah Mas Bayu dan Mbak Cika, nanti dibantu. Lalu setelah dihitung, lalu hari Minggunya, jadi setelah hitung itu ditaruh di suatu tempat, dikemas dengan sebaik mungkin. Jadi tidak di di kardus begitu ya. Di kardus tidak apa-apa, tapi dihias begitu. Dihias lalu dibawa ke gereja. Pada hari Minggu akan dibawa ke depan begitu. Demikian, G. Lalu kalau proses pelelangan seperti biasanya. Matur nuwun. Ya, terima kasih dari panitia Unduh-Unduh. Bapak, Ibu, dan saudara, demikian kita telah mengikuti ibadah Patuen, khusus kepada keluarga Bapak Bambang Sukyadi. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya, tempat dan segala sesuatunya yang telah disediakan untuk kita semua. Kita akan berjumpa lagi pada ibadah Patuen selanjutnya. Untuk itu, mari kita berpisah lagi, berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Haleluya, amin.